Shalom. Udah makan siang? Udah ngopi? Saya udah kebanyakan kopi dari tadi. Oke. Kita buka sama-sama Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Haleluya. Firman Tuhan berbunyi begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas, as you think it about yourself is the way you live your life. Kalau engkau berpikir tentang sesuatu dalam hidupmu, dan cara engkau berpikir itu yang akan menentukan langkah hidupmu. Jadi ada satu pribadi yang sering kali kita dengar, dan pribadi ini sangat-sangat influential sekali dalam hidup kita. Dan kita paling dengar suaranya dia. Dan kita percaya sama dia. Dan kita terkadang membiarkan pribadi ini yang memberikan keputusan kepada kita. Pribadi itu adalah diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itu kalau kita mengertinya salah sama kebenaran firman, kita akan memberitahu diri kita tentang kesalahan itu terus menerus. Dan kita tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini masih banyak orang yang ketika ngobrol sama saya, ini saya bilang orang yang beragama Kristen ya. Yang ngobrol sama saya, yang membuat hati saya sedih dan saya suka berpikir, kok gak ngerti-ngerti ya kebenaran-kebenaran ini. Satu hal ketika kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, satu hal lagi yang namanya bertumbuh di dalam Tuhan. Seringkali kita bertumbuhnya di dalam tempat yang salah mungkin, atau kita bertumbuh di dalam sebuah pengertian yang salah, sehingga diri kita memberitahu diri kita sesuatu yang salah, dan seringkali akhirnya kita menjerumuskan diri kita sendiri. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang beragama Kristen dengan orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dan bahkan kata Kristen itu adalah kata cibiran atau sebuah kata ejekan yang diberikan kepada jemaat mula-mula. Dan mereka diberitahu sama banyak orang atau diejek bahwa mereka itu adalah sekte dari Nazaret. Pengikut Yesus. Dan yang mereka lakukan adalah mereka membuktikan diri mereka bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Dan banyak orang tercengang-cengang ngelihat hidup mereka. Di satu sisi ketika mereka sudah berkembang dan mereka makin banyak, Paulus gak punya pilihan. Paulus membuat sebuah organisasi, mau gak mau. Karena yang tadinya terbentuk secara organik, semua orang datang kepada Yesus, sekarang harus ada organisasi. Karena makin banyak jumlah mereka. Kisah Rasul pasal yang kedua, Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Akhirnya dibentuklah penatua-penatua dan ada juga yang namanya bendahara yang terjadi pada saat itu. Supaya mereka bisa membantu janda-janda dan lain sebagainya. Terbentuklah organisasi. Dengan berjalannya waktu, ketika akhirnya kaisar-kaisar yang ada di pemerintahan Roma mulai percaya sama Yesus, kepercayaan ini kepada Yesus dilembagakan namanya agama. Namanya agama. Di dalam agama Kristen terjadilah perselisihan di dalamnya. Perselisihan doktrin. Lahirlah Calvinis, Armenisme dan lain sebagainya. Derivatifnya ada Baptis, Presbyterian, ada Metodis, Lutheran dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya denominasi. Denominasi ini dilembagakan lagi namanya sinode. Jadi hari ini setelah berjalannya waktu di dalam sebuah lembaga kepercayaan yang namanya agama Kristen, di dalamnya ada banyak sekali bahkan ribuan sinode. Dan di dalam sinode-sinode ini timbullah tata-tata ibadah dan ritual-ritual. Saya 28 tahun pelayanan mimbar, ribuan gereja yang saya masuki luar dan dalam negeri. Saya berarti sudah menghadiri ribuan ritual-ritual agama, khususnya di dalam agama Kristen. Jadi ada yang ritualnya sebelum firman Tuhan berlutut semuanya. Ada yang ritualnya seperti ini. Dan akhirnya ketika gak dewasa rohani, jemaat sama jemaat, gak usah ngomong pemimpinnya dulu deh. Jemaat sama jemaat udah mulai saling mencibir. Gereja lu tepuk tangan gak menghormati hadirat Tuhan tahu. Gereja yang tepuk tangan mencibir gereja yang tidak tepuk. Gereja lu kagak tepuk tangan kering banget sih. Udah gak ada habisnya udah. Begitu aja terus. Nah yang saya mau tekankan adalah hormati agama Kristen.
hormati sinode, hormati denominasi, hormati semua ritual tata ibadah yang berbeda-beda. Jangan pernah dikultuskan. Jangan pernah berpikir bahwa gereja gue lebih baik daripada lo. Enggak. Semua punya tata cara masing-masing. Yang patut kita kejar isi hati Yesus. Jadilah orang Kristen, bukan orang agama Kristen. Karena orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Kita tarik lebih dalam lagi. Di dalam sebuah hubungan dengan Yesus, yang dia narasikan di dalam pelajaran-pelajarannya dia, yang dia beritahu kepada banyak orang, itu sebenarnya harus membuat kita tercengang-cengang dan harusnya membuat kita sadar. Contoh yang sederhana deh. Contoh yang sangat sederhana. Ketika dia ngomong sama Marta, dia bilang apa sama Marta? Ngapain lu, kalau saya bisa artikan dalam bahasa sehari-hari ya, ngapain kamu pelayanan? Orang agamawi akan ngomong ini, ya iyalah harus pelayanan. Nggak gitu caranya. Kalau mulai dengan cara seperti kamu akan banding-bandingkan dengan orang lain, kamu marah-marah karena saudarimu nggak ikutan pelayanan. Terus akhirnya Yesus bilang apa? Kenapa sih kamu khawatirkan diri dengan banyak perkara? Dengan kata lain, ngapain kamu pelayanan? Yang kamu lakukan adalah dengan upaya kamu dapat approval, validasi dari saya. Nggak gitu caranya. Karena titik perjumpaan dengan saya bukan dari titik memberi, tapi titik menerima. Coba camkan ini baik-baik. Semua orang yang beragama, dia punya sosok Tuhan yang lebih tinggi daripada dia. Dan dia datang kepada Tuhan itu dengan semua ritual tata ibadahnya dia, berharap Tuhan itu akan menjawab kebutuhan dia. Sah-sah saja. Di dalam agama Kristen juga begitu. Salah? Enggak juga. Sah-sah saja. Tapi akhirnya esensi yang Yesus berikan dan sediakan dan bawa untuk kita, aku datang bawa hidup yang berkelimpahan. Enggak terjadi akhirnya. Karena kita mulai titik perjumpaan dengan dia dari titik memberi, agamawi. Makanya gak heran banyak orang akhirnya ngomong gini, doain Pak supaya anak dapat jodoh. Doain dong Pak supaya barang lagi ketahan di bea cukai cepat-cepat keluar. Lama-lama saya ngerasa apa tau gak? Kalau orang-orang minta doa kayak begitu, Tuhannya dewanya, saya dukunnya. Itu orang agama, salah gak minta doa kayak gitu? Enggak salah, sah-sah aja. Tapi alhasil karena itu yang menjadi perilaku mereka, banyak orang kecewa sama Tuhan. Gak bertumbuh akhirnya. Beda dengan orang Kristen. Orang agamawi akan kejar jawaban doa. Orang Kristen akan kejar penyertaan dan pengalaman dengan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda levelnya. Siapa? Jemaat Ici dan saya maksudnya. Kan saya lagi curhat tentang jemaat yang lain. Jangan sensi deh. Ini kan muka-muka dewasa kok di sini. Paham ya maksudnya kan? Orang Kristen, dia udah tahu Tuhan udah sediakan jawaban buat saya. Bisa yes, bisa tidak, bisa nanti, bisa A diganti B. Kapan dikasihnya Yesaya mengatakan apa? Aku juga menanti-nantikan saatnya. Aku juga menanti-nantikan waktunya. Tuhan juga ngomong gitu loh sama kita. Berarti apa? Dia tahu waktunya yang tepat ketika dikasih sama kita. Karena jawaban doa itu pasti akan diberikan sama kita. Apapun itu, ada 4 itu yang saya katakan tadi. Apapun itu nanti ketika diberikan pasti membawa kebaikan. Gak mungkin gak? Ketika kita terima, mungkin saat itu kita bilang gini, kok dapatnya kayak gini sih? Tenang aja. Mungkin kecewa saat itu, nyantai aja, bilang aja, ngucap syukur aja. Tuhan, Engkau maha tahu, saya gak maha tahu. Bahkan seringkali saya sok tahu. Tuhan, sorry ya Tuhan, makasih Engkau maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Apapun yang Kau sediakan, pasti ujungnya bawa kebaikan bagi saya. Udah, saya mau tenang Tuhan. Oh, kita berdamai sama diri sendiri. Kita mengerti sebagai pengikut Kristus, saya ini siapa? Saya gak mungkin ada nih tubuh dan hidup saya ini tanpa sebuah firman yang dikatakan. Karena semuanya ada karena firman-firman yang menopang hidup saya. Saya paham Tuhan, saya mau masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan dari titik menerima bukan memberi. Karena orang Kristen, pengikut Yesus akan mulai seperti itu. Makanya kalau kita baca kisahnya Maria, 3 kali dia berjumpa dengan Yesus, 3-tiganya ada di kaki Yesus. Di awal dengan cerita dengan Marta, Lazarusnya mati, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia lumuri kakinya dengan minyak narwas itu. Semuanya di kaki Yesus. Dan apa yang Yesus katakan? Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Karena Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tidak bisa diambil daripadanya. Dengan kata lain, dia lagi ngasih tahu sama Marta, kalau kamu mau melayani saya, kamu belajar terima dulu dari saya. Kamu penuh di dalam sini, kamu akan berikan yang terbaik. Kamu terima dulu yang terbaik.
Kamu gak akan bisa kasih yang terbaik kalau kamu gak punya yang terbaik. Gimana kamu punya yang terbaik? Terima dulu dari saya. Belajar terima, format ketaatan yang gak pernah dibahas. Belajar terima. Gimana Pak belajar terima? Saya mengingatkan diri saya. Tuhan, terima kasih kalau saya bangun pagi. Kasih-Mu tanpa kondisi, kasih-Mu tanpa syarat, Roh Kudus yang dimeterai dalam hidup saya setiap hari gak pernah ninggalin saya sedetik pun, walaupun saya kemarin buat salah. Karena kasih-Mu Tuhan tanpa kondisi. Saya menerima kasih-Mu dan makin kita rasakan kasih-Nya, kita makin gak mau buat dosa. Kita makin hati-hati dalam hidup ini. Itu maksudnya dia. Terlalu banyak contohnya. Terlalu banyak. Orang kaya sebelum Sakeus. Dua-duanya orang kaya sih, Sakeus juga orang kaya kan. Sebelum Sakeus kalau kita baca kisahnya. Orang kaya itu datang dari titik memberi. Saya udah lakukan firman ini, saya udah lakukan firman itu, dan seterusnya dan seterusnya. Terus Yesus bilang gini, oh oke. Dites sama dia, sekarang kamu berikan semua hartamu. Oh gak bisa. Gak bisa. Dia pergi dengan sangat sedih, karena mulai dari titik memberi. Sebaliknya Sakeus, dia menerima Yesus di rumahnya, gak ada yang suruh. Semua orang yang pernah aku peras, aku balikin 4 kali lipat Tuhan. Akhirnya hidupnya penuh dengan keindahan, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi itu narasinya yang Yesus selalu katakan kepada kita. Dan dia selalu berikan itu. Kemudian yang paling dahsyat sekali ada satu ayat yang sangat indah. Coba baca di 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17-18. Yang tulis siapa? Petrus. Petrus bilang begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai kamu tersesat, jangan sampai kamu kehilangan pegangan yang teguh. Terus Petrus bilang begini, ini keren banget. Dia bilang gini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Grow in grace. Dia gak pernah bilang bertumbuh dalam Injil kemakmuran, dalam Injil yang gak ada. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Terus dia sambung lagi, dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dimeterai sama dia. Udah gak ada yang lain. Terima Yesus satu hal. Kalau kita gak mau jadi murid, kita akan jadi orang yang senantiasa akan terhilang. Ambil keputusan terima Yesus, setelah itu jadilah matetes bahasa aslinya. Mau diajar dan belajar jadi murid, bertumbuhnya yang benar. Bertumbuhnya di dalam kasih karunia. Yang tulis siapa? Petrus. Kenapa? Gini. Waktu dia menyangkal Yesus, temannya Yohanes. Yohanes ini kalau tulis cukup detail. Saya suka banget dengan penulisannya Yohanes sama Lukas. Dua-duanya detail, karena Lukas dokter. Lukas menulis juga kitab kisah para rasul, dan dia cara penulisannya sangat detail. Yohanes juga. Kenapa Yohanes cara penulisannya beda dengan Injil yang lain? Makanya dikatakan Injilnya Yohanes itu bukan sinoptik. Bukan serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia gak pernah mulai dari kelahiran Yesus. Dia mulai dari sesuatu pewahyuan yang diberikan saat itu waktu dia tulis. Pada mulanya adalah firman. Dia lagi bahas sesuatu yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Kenapa dia seperti begitu? Karena dia juga belajar terima. Dia selalu bilang apa tentang dirinya? Murid yang dikasihinya. Pernah gak kenalan sama orang terus orangnya ngomong gitu? Siapa namanya? Murid yang dikasih Yesus. Yalah, narsis banget sih loh gitu. Itu Yohanes. Yohanes kalau ngomong gitu, dia kalau nulis dirinya murid yang dikasihinya. Kita kalau nggak ngerti, kita baca, narsis banget sih ini orang. Tahu nggak, dia lagi fokus sama kasihnya Yesus kepada dia. Beda sama Petrus. Dia fokus kepada kasihnya kepada Tuhan. Oh, itu lagi posisikan diri jatuh dalam dosa. Gue udah pelayanan, gue udah lama, gue nggak kayak dia, gue kan begini, gue begini, self-righteous, jatuh akhirnya. Dia nyangkal Yesus akhirnya. Makanya kalau baca kisah-kisahnya Yohanes ya, kalau mereka lagi ngumpul, yang dapat inside information itu Yohanes. Petrus tuh nanya gini sama dia, tanyain dong sama dia yang akan menjual dia siapa. Itu ada di Alkitab. Karena dia paling dekat sama Yesus. Makanya semua murid mati martir, agung, mulia, luar biasa, tapi kerajaan sorga belum selesai sama Yohanes. Dia satu-satunya murid yang gak mati martir. Dibuang ke Pulau Patmos, di situ diberikan pewahyuan ekstra sama Tuhan. Dia tulis buku wahyu.
Orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang fokus menerima kasih Tuhan. Mulai titiknya menerima dari Tuhan. Oh, kalau baca Alkitab beda. Beda. Dia dapat sesuatu yang orang lain gak dapat. Itu Yohanes. Makanya dia tulis hal-hal kayak begini. Nah, dia tulis juga tentang Petrus, tentang temannya. Waktu Petrus lagi menyangkal Yesus, itu dia ada di depan api arang. Itu Yohanes yang tulis. Sebuah api unggun. Malam-malam lagi dingin-dingin dia begini-begini. Aduh dingin ya. Ada orang datang. Lu murid Yesus ya? Enak aja, bukan tahu. Dia menyangkal Yesus di depan api arang. Udah ya, kita tutup kisah itu. Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Main kucing-kucingan toh, pasti sama Yesus. Aduh, ntar deh kalau ngomong negor gue, gimana gue jawabnya ya? Lewat perjumpaan pertama dia gak ditanya, aduh lega. Perjumpaan berikutnya lega. Perjumpaan setelah berkali-kali, tiba-tiba 7 murid, 7 angka sempurna. Mereka sedang ada di sebuah danau. Yesus ada di pantainya, sedang masakin mereka breakfast. Kitab Yohanes menulis dia lagi masakin ikan dan roti. Kalau bagi orang Manado itu panada. Shalom semua orang Manado. Salah satu roti kesukaan saya. Panada. Tahu gak Yohanes tulis apa? Dia masakin breakfast di atas api arang. Sekarang saya mau tanya ini sama Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita mengalami momen-momen traumatik atau momen senang lah, yang menjadi milestone, menjadi sesuatu yang kita akan ingat seumur hidup. Biasanya kalau terjadi sebuah percakapan atau momen di masa depan kita, yang biasanya itu akan men-trigger memori kita tentang masa lalu. Contoh ya, papa saya itu meninggalnya itu berpisah sama mama saya itu ketika mama saya pergi ke sebelah rumah. Ketika dia mau ada cell group, papa gak ikut karena ada cucu, dia bye-bye sama mama dari pagar ke pagar. Bye. Mama ngomong Belanda kan sama, ye masuk dulu, ne ye mar masuk dulu, enggak, pokoknya gitu dia lama di pagar. Rupanya tuh perjumpaan terakhir. Sekarang mama saya tinggal di rumah sebelah itu, saya di rumahnya mereka sekarang, jadi sebelah-sebelahan. Setiap kali saya nganter mama ke sebelah, saya nganter mama terus nungguin dia masuk pagar, saya ingat sama momen itu. Ketika ceritanya mereka, saya ke-trigger sama momen papa saya karena dia dipanggil pulang Tuhan. Setelah dia bye-bye sama mama di malam hari itu, jam 6:30 malam mama ke rumah sebelah, rumah tante saya, dia ada cell group di situ. Papa masuk ke dalam rumah jam 7 malam lagi nonton TV sama cucunya, dia dipanggil pulang Tuhan. Dia meninggal dengan sangat tenang, dia tundukkan kepala dan he's gone. Oh, saya menjerit malam hari itu. Saya gak pernah histeris. Saya kehilangan sahabat saya soalnya malam hari itu. Itu momen yang gak enak buat saya. Tanggal 7 Juli 2010. Dan bagi saya, setiap kali saya baru ngelewatin tanggal 7, itu pasti keingat sama dia. Dan setiap kali saya antar mama ke sebelah rumah, saya ingat momen itu. Itu momen api arang namanya. Kita lagi ngobrol nih sama teman kita. Kita pernah punya momen traumatik yang orang nyakitin kita dengan sebuah kata. Lagi bercanda, tiba-tiba teman kita ngomongin sebuah kata yang kita ingat sama momen yang menyakitkan kita. Kita bisa diem loh. Tiba-tiba kita bete sendiri. Terus teman kita, lu ada apa? Enggak ada apa-apa. Itu momen api arang. Jadi waktu Yesus masakin itu breakfast di atas api arang ditulis sama Yohanes. Yohanes lagi ngasih tahu sama kita itu momen api arang. Petrusnya begini, aduh api arang. Gue diajakin ngomong apa nih sama dia habis ini. Kalau kita baca kisah itu di Yohanes, Yesus gak pernah ungkit-ungkit dosanya. Dia bilang gini, dan dia bertanya sama Petrus 3 kali, do you love me? Kamu sayang gak sama saya? Saya percaya dia tuh nangis pasti saat itu. Dia gak pernah ungkit-ungkit dosanya. Dan bahkan dia tanya 3 kali. Dan dia bilang gini, kamu pulih dulu. Kamu terima dulu kasih karunia saya. Gembalakan domba-dombaku. Bapak Ibu, kita kalau jatuh dalam dosa, sebagai anak Tuhan, gak pernah sedetik pun dia tinggalin kita. Dan Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi yang sangat lemah dalam hidup ini, yang terjadi di dalam hidup kita, kita punya 2 suara. Suara Roh Kudus di dalam hidup kita selalu akan menunjuk dosanya, bukan tuduh karakter kita. Nak, yang kamu lakukan salah, nak.
Bahaya buat kamu nak. Nanti kalau kamu lakukan lagi bisa berbahaya bagi orang yang kamu kasihi. Jangan ya nak. Itu bahaya nak. Itu dosa namanya. Jangan nak. Kita dipeluk sama dia. Suara satunya lagi adalah suara yang akan menyerang karakter kita. Itu bukan suara Tuhan. Bodoh kamu. Gak layak kamu. Gagal kamu. Itu suara iblis. There is no condemnation. Tidak ada lagi penuduhan di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Karena selesai di kayu salib. Gak ada. Jadi kalau sampai kita dengar suara itu bukan suara Tuhan. Makanya kenapa iblis selalu meminimaliskan dosa dan dia akan memaksimalkan tuduhan. Itu iblis. Ya. Jadi saya cuma mau kasih kekuatan ini kepada kita. Supaya yang Petrus tulis ini kita mengerti, bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu maksudnya. Dan dia mau kita ngerti tentang hal ini supaya kita gak kehilangan pegangan. Karena apa? Sesuatu yang kita gak ngerti jadi kebodohan bagi kita. Coba lihat ayatnya. Coba lihat 2 Korintus pasalnya yang ke 1 Korintus pasal yang kedua maksud saya. Ayat 14 coba lihat. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jangan pernah baca ayat ini dan mengatakan bahwa ini buat orang dunia. Enggak, kita punya sisi duniawi juga. Dan kalau kita nggak ngerti tentang sesuatu hal, kalau saya bisa rephrase ayat-ayat ini, kalau kita nggak ngerti, hal itu jadi kebodohan buat kita. Saya nggak ngerti dunia lukisan. Itu dunia anak saya. Raina, anak saya pertama, dia suka dengan lukisan. Saya nggak ngerti dunia lukisan. Ya, saya nggak paham tentang dunia lukisan. Jadi kalau saya lihat lukisan harganya 1M yang teman saya kasih tahu, saya bilang begini dalam hati saya, kayak kebodohan gitu. 1M, apa bagusnya? Terus saya bilang gitu, itu kan cuman abstrak doang bro. Iya Bill, itu ada tarikan-tarikan tertentu. Tarikan apaan? Itu lo mesti lihat pandang lebih dalam, itu ada maknanya. Saya pandang lebih dalam, pusing saya ngelihatnya. Bahkan saya sempat mikir gini, itu kayak cat tumpah ya. Saya tumpahin cat, saya out-outin gitu, jadi tuh kayak begitu. Terus jadi kebodohan bagi saya ketika dia bilang itu udah ada yang beli. Ini ada yang beli kayak begitu. Kebodohan karena saya nggak paham. Sama aja kalau saya kasih tahu tentang hobi saya kepada Bapak Ibu nggak paham akan melihat saya kayak jadi sesuatu kebodohan. Saya suka dunia aviasi. Saya suka pesawat terbang. Kita bisa ngobrol tentang pesawat berjam-jam sama saya. Saya suka, saya kalau enggak, istri saya bilang ini, puji Tuhan kamu jadi hamba Tuhan. Kalau enggak kamu jadi pilot, kamu tinggalin saya. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget. Kaya banget tuh hamba Tuhan, 400 pesawat kalah Garuda. Saya punya pesawat diecast ya, 1400 ya. Itu salah satu kolektor maskapai Indonesia terlengkap saya punya di rumah saya. Mau apa? Borak, Sempati. Tuh nggak tahu kan? Adam Air zaman dulu, Sempati, Fokker 27. Saya bisa ngobrol nih tentang pesawat. Diecast-nya detail-detail. Pertama dimarahin sama istri. Mumpung istri nggak ada nih kita ngomongin dia ya. Kita harus punya hikmat kalau ngomong sama istri. Ngapain sih kamu beli-beli kayak gini? Sayang, ini investasi. Oh, oke. Maksudnya apa? Kalau kita beli harga lebih mahal nantinya. Oh, oke. Makanya kamu jangan marah-marah. Kemarin-kemarin tahun lalu dia marahin saya. Katanya investasi, udah bertahun-tahun kok gak pernah dijual? Dia bilang gitu. Kan jadi rugi. Ya nantilah sayang. Itu kok jadi makin banyak? Saya bukan cuman sekedar, by the way ya, saya punya airportnya loh. Garbaratanya, punya semua saya. Mainan, jangan kaget ya. Lo tuh hamba Tuhan punya airport. Saya bukan cuman sekedar suka koleksi-koleksi gituan loh. Saya benar-benar serius dalam dunia aviasi. Saya datengin tuh pabriknya Boeing. Saya masuk ke dalamnya ngobrol sama teknisi, sama masinis, semuanya saya ngobrol. Saking sukanya loh, saya hunting sampai ke situ. Pabriknya Boeing di Seattle. Saya masuk ke flight simulator, belajar nerbangin pesawat di kokpit asli loh ya. Sama pilot asli, beberapa kapten dari maskapai penerbangan Indonesia saya kenal baik. Berkali-kali saya ngisi juga di ibadah-ibadahnya mereka. Saya serius loh nih, sukanya. Jadi saya kalau masuk ke airport, saya melihat seperti orang lain nggak lihat, saya lihat pakai mata rohani. Orang lain nggak lihat, saya lihat. Makanya saya bisa jelasin nih tentang dunia penerbangan. Pesawat tuh ada nomor polisinya. Di Jakarta nomor polisinya apa? B ya. Di Banten apa? A ya.
Pesawat juga ada. Bapak Ibu nanti kalau lihat masuk Garbarata, lihat di bagian ekor belakang ada tulisannya PK sekian-sekian dah. PK itu bukan persembahan kasih artinya. Itu artinya Papa Kilo, itu artinya pesawat itu keregistrasi di Indonesia, baru tahu ya. Kalau ke Halim kan suka ada pesawat pribadi, biasa depannya ada N-nya. Itu bukan berasal dari Malang. Itu asalnya dari Amerika. Tuh. Saya nggak bisa dibohongin sama orang di counter pesawat saya telat atau enggak, delay atau enggak bisa. Saya datang, nih saya kasih tahu caranya. Datang ya, tanya gini, pesawat saya datang dari mana? Yang saya mau tumpangin. Dia akan kasih tahu, itu informasi dia harus kasih tahu. Kasih tahu, buka flight radar. Tung. Langsung kelihatan pesawatnya dari mana kan? Kelihatan. Real time tuh. Nanti kalau kelihatan udah datang jam berapa, kalau Garuda sama Lion Air beda. Turn around-nya. Grupnya lain lebih cepat lah. Nah, akhirnya kita bisa ngomong apa sama dia? Saya bisa balikin ke mbaknya. Pesawatnya delay 15 menit ya. Kok Bapak tahu sih Pak? Iyalah. Karena saya tahu semuanya. Saya nggak bisa dibohongin. Saya ngelihat sesuatu yang orang nggak lihat. Saya belum pernah nerbangin pesawat, tapi saya pernah di flight simulator berkali-kali ya. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu naik pesawat Boeing 737 dan mendaratnya agak nggak enak, ada kemungkinan itu saya yang daratin karena pilotnya mungkin lagi sakit perut. Mungkin ya. Nih saya bisa berkisah. Jadi sesuatu yang kita nggak ngerti jadi kebodohan. Firman Tuhan juga gitu. Kita nggak ngerti firman, kita nggak ngerti prinsip-prinsipnya, jadi kebodohan. Contoh, firman Tuhan bilang apa? Yuk saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kamu. Udah sering kita baca ayat itu. Jadi berarti saya harus mengasihi manusia, standarnya kasih Kristus kepada saya. Kan berarti belajar terima dulu kasihnya dia. Baru secara horizontal saya bisa mengasihi orang lain. Betul ya? Nah, kalau dibalik, wah jadi ngawur semuanya. Kalau saya dari titik memberi kepada Tuhan, akhirnya pas masuk ke horizontal, saya nuntut orang lain untuk memberikan kepada saya. Karena saya harus menerima kan hidupnya. Harus dapat dari sesuatu sumber lah. Makanya manusia menuntut manusia yang lain, makanya ada istilah-istilah di kalung jomblo, saya lagi menunggu orang yang tepat. Nggak ada orang yang tepat. Yang ada kita harus jadi orang yang tepat buat orang lain. Jadi ketika kita belajar terima dari Tuhan penuh di dalam sini, kaum jomblo ngomongnya akan berbeda. Saya lagi menunggu pasangan saya Pak. Dan saya lagi mempersiapkan diri saya untuk menjadi orang yang tepat buat dia. Saya jaga kekudusan hari ini. Saya mempersiapkan diri saya untuk sebuah hubungan. Suami istri bangun pagi juga begitu. Saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Walaupun saya merasa saya nggak buat salah, saya meminta maaf duluan. Karena saya jadi termostat bukan termometer. Ketika suhunya lagi panas saya dinginin, ketika dingin saya hangatkan. Saya termostatnya, saya remote-nya. Beda langsung. Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kan harus terima dulu kasih Tuhan. Mendahului dalam memberi hormat berarti ketika ada orang yang berselisih paham sama kita jumpa sama dia di mall di bawah sini, papasan gitu, kita berarti harus sapa duluan. Dengan resiko dia akan buang muka. Buang mukanya ngondek lagi. Bro, tuh digituin kita. Kita akan ngomong apa sama diri kita? Lah, tahu gitu gue nggak tegur dia. Kita kan pasti ngomong gitu kan. Kita berkecamuk di dalam sini. Jadi kebodohan kan firman Tuhan seperti begini yang bertentangan sama nilai dunia. Jadi kebodohan. Dan itu paling repot lagi ya. Setelah kita dicuekin sama tuh orang. Kita ketemu sama teman yang kenal juga sama dia. Teman kita gini, lu kok bete muka lu? Tahu gak kita ngomong apa? Lu tahu gak? Nah, kita mulai dengan kata-kata itu. Ada apa? Si itu tuh, kenapa? Gue udah rendahin hati. Gue tegur duluan barusan. Gue dicuekin. Terus teman kita ngomong gini, emang sombong tuh orang, pantesan bisnisnya bangkrut. Oh kita makin senang, emang iya, kita tervalidasi toh. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ketika abis dicuekin sama tuh orang, dibuangin muka, ketemu sama orang, ketemu sama teman kita ditanya ada apa lo? Kok muka lo bete? Nggak apa-apa, kita ngomong yang lain. Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ketika kita nggak gosip sama dia. Itu cuman hal sederhana loh, belum lagi kita bahas yang lain-lain. Mendahului dalam memberi hormat, saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Makanya ya, kemarin tanggal 27 Juni di Sukabumi, ketika rumah retreat itu digerebek sama oknum-oknum itu.
Orang yang gak ngerti firman akan bilang ini, ngapain lo dikasih uang 100 juta lo balikin? Pasti ngomong begitu toh. Itu pemilik villa, dapat uang hibahan 100 juta diberikan kembali kepada masyarakat setempat. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang pasti mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika dia lakukan itu bukan menjadi kebodohan bagi dia. Bahkan saya percaya ketika itu menjadi viral kemana-mana, banyak orang terima Yesus gara-gara itu. Banyak orang lihat kemuliaan Tuhan gara-gara itu. Kenapa? Karena ada seseorang yang belajar terima kebaikan Tuhan. Dan ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, oh dia memberi. Kalau perlu gue jadi hamba, lo mau aniaya gue jadi hamba. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Waktu saya udah mau habis, saya tutup sama ini deh. Saya bukannya berarti saya ngomong di sini saya udah paling dewasa rohani, enggak. Saya juga belajar. Saya bahkan bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kalau ada sampah Tuhan, ambil Tuhan sampah dari masa lalu saya. Terkadang sampah itu kita gak bisa lihat karena blind spot. Terkadang orang terdekat sama kita yang ngelihat blind spot itu. Ini kisah terjadi waktu lagi COVID kemarin. Anak-anak kan semuanya sekolahnya online ya. Termasuk anak saya. Kedua anak saya adalah anak-anak yang gak suka sama matematika. Bahkan mereka pernah bilang sama saya, siapa sih yang ciptain matematika, kurang kerjaan katanya. Kenapa kita gak dikasih pilihan untuk belajar perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan, that's it. Ngapain yang lain-lain tuh gak penting banget, algebra, trigonometri, apalah itu katanya gitu. Saya bilang penting lah buat yang membutuhkan. Jadi anak saya Keaton ini yang kedua. Dia itu kalau ujian matematika kadang-kadang dapat 56, 57, borderline lah. Nah, tapi kan sekarang ada remedial. Kalau remedial dia belajar lagi angkanya bisa 67, 70, bahkan pernah 80. Jadi saya tenang lah. Lagi COVID ya, dia ujian online sekolahan. Dia kasih tahu sama saya, Dad aku dapat 57. Ya udah, itu hari Jumat. Kapan remedialnya? Hari Senin. Belajar ya nak? Oke, that's it. Saya tahu dia kasih yang terbaik. Tiba hari Senin, dia ujian. Selesai dia ujian, dia gak keluar kamar, dia sekolah sampai sore. Pas udah malam mau mesbah keluarga, dia masuk kamar saya menantikan hasil remedial dong. Gimana dek? Dapat berapa dek? 60 berapa? 70 berapa? 43 dek. Dek kok makin jeblok dek? Susah dek. Aku udah belajar yang keluar beda semua dek. Saya gak pernah kasih tekanan sama anak saya. Karena saya tahu they give the best. Dek, kamu perlu tutorial gak sih? Kayaknya butuh dek. Susah banget soalnya. Ya udah. Terus dia ngobrol sama saya. Tapi enak juga ya Dad kalau lagi musim COVID begini. Waktu kalau Dedi perhatiin tadi siang pas lagi remedial, aku sempat keluar kamar loh Dad, ambil cemilan. Soalnya gurunya matikan Zoom-nya, dia ada meeting katanya. Jadi aku keluar kamar, aku ambil cemilan. Kalau di kelas biasa kan gak bisa sambil nyemil. Waktu dia ngomong, dia jelasin soal cemilan itu, saya gak fokus ke cemilannya, pikiran saya beda. Tunggu. Guru matikan Zoom. Kamu kenapa gak buka buku dek? Kenapa saya ngomong begitu? Karena dulu waktu SMA saya jago nyontek. Jadi secara naluri itu yang keluar. Kenapa kamu gak buka buku? Terus dia bilang gini, gak boleh dong Dad. Saya bilang siapa bilang gak boleh? Gak boleh dong, itu kan berarti kan kita nyontek. Dek, gurunya ngasih tahu gak boleh buka buku? Enggak, itu berarti guru kasih kode. Guru kasih kode, kamu boleh buka buku dek. Kamu tuh jadi orang jangan terlalu naif, kenapa sih dek? Lain kali kalau kayak gitu panggil Dedi yang bukain deh bukunya. Sayang tahu nggak? Kamu bisa dapat 80. Saya loh ngomong begitu. Ngajarin anak nyontek. Dengan cueknya, no reservation, ngomong aja bodo amat gitu, kayak biasa aja gitu. And nothing happen. Terus saya nggak puas sama jawaban dia. Minggu depannya pengambilan raport online toh. Saya ngambil rapot online, saya tanya sama gurunya, kan saya gak puas. Miss, minggu lalu pas lagi ujian, Miss kan matikan Zoom katanya. Kalau sampai ada anak yang buka buku, gak apa-apa dong Miss. Gak boleh dong Pak, namanya juga ujian. Tapi kan Miss gak kasih tahu. Kalau ada yang buka buku, mereka gak tahu, saya gak perlu kasih tahu Pak. Karena ini kan sekolah Kristen. Kelar gue. Dan Pak, saya juga percaya anak-anak saya ini penuh dengan integritas. Emangnya ada apa sih Pak? Gak apa-apa Miss, cuma nanya aja. Dan yang lebih malu lagi dia ngomong begini, Pak Billy kapan lagi khotbah di sini?
Bapak Ibu, di malam hari itu saya minta maaf sama dia, sama anak saya. Keaton, I'm so sorry. Tahu gak dia bilang apa? Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek, Dad. Saya ketampar-tampar tau. Dan yang nyebelin ya, istri saya lewat-lewat tuh di belakang. Hamba Tuhan ngajarin anak nyontek-nyontek. Kenapa sih lewat-lewat? Terus pas abis anak saya ngomong begitu, tau gak dia ngomong apa? Rasain loh. Tau gak Tuhan bilang gini sama saya? Kamu ya gak jadi jaminan. Kamu khotbah di sana. Dalam aspek ini, dia lebih dewasa daripada kamu. Saya rasa tertuduh, enggak. Karena saya tahu saat itu Roh Kudus bilang gini sama saya. Bill, itu sampah yang masih ada dalam hidup kamu. Beresin ya Bill. Saya rasa tertuduh. Saya rasa Tuhan jauh dari saya. Enggak. Karena Roh Kudus menginsafkan manusia, bukan menuduh. He convicts you, not condemns you. Itu Roh Kudus. Ini hanya bagian kecil dari apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kenali dia. Dan hidupmu akan terus terpancar keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan berbuah. Dan karakter Kristus makin nyata dalam hidupmu. Dengan apa? Terima kasih karunia dia. Bertumbuh dalam kasih karunia dia. Grow in grace. Dan hidupmu akan berbuah. Seperti pemilik villa itu. Hidupmu akan dinyatakan sama dunia. Membawa berkat dan dampak bagi banyak orang. Mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, lakukan dalam hidup kami, adalah sebuah karya yang terindah. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami begitu bangga menjadi anak-Mu. Alkitab mengatakan kami adalah anak, kami adalah ahli waris, kami adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Bapak yang baik, meteraikan firman ini, dan biarkan kami belajar untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Menerima kebaikan Tuhan, supaya hidup kami jadi kado buat orang lain. Menampakkan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.